Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki minggu pertama setelah Trinitatis dengan topik dunia dan segala isinya adalah milik Tuhan. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan, kita menyembah dan memuji namanya, kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 648 ayat 1, Sangabdi Debata Amah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 722 ayat 1, Tujolomi Tuhaku.
Tuhan di minggu ini yaitu titah kedua dan maksudnya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain, atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenung-tenung dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna sakti. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 171 ayat 1, Tandai Ma'au. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan bercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 169 ayat 2, Hosi Panguluau.
Dengarlah firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu 1 Korintus pasal yang ke-10, ayat 18 sampai 26. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu, bahwa persembahan berhala adalah sesuatu, atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging, tanpa mengadakan pemeriksaan, karena keberatan-keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 715 ayat 1, Balgado Longmi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 719 ayat 1, Hubege suaram o Yesus. Yesus
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam ibadah kita pada minggu pertama setelah Trinitatis ini tertulis dari Mazmur pasal 50 ayat 7 sampai dengan ayat 15 demikian. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman, hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, disadari atau tidak, sebagian besar dari kita hari ini hidup dalam sebuah dunia yang digerakkan oleh mentalitas transaksi. Di pasar, di kantor, atau dalam dunia bisnis, hukumnya selalu sama, yaitu ada uang, ada barang. Saya memberi sesuatu, maka saya berhak mendapat, menuntut sesuatu sebagai imbalannya. Kita telah terbiasa mengukur segala hal di dunia ini dengan angka, dengan materi, jasa, dan keuntungan timbal balik. Nah, bahayanya adalah tanpa sadar kita membawa model transaksi keseharian ini ke dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita mulai memperlakukan pencipta alam semesta seperti seorang rekan bisnis atau bahkan sebuah mesin ATM. Dalam ruang batin kita yang paling dalam, kita sering kali berbisik, Tuhan, saya sudah rajin memberi persembahan, saya sudah aktif melayani, saya sudah meluangkan waktu ke gereja setiap minggu. Jadi engkau berkewajiban melancarkan usaha saya, menyembuhkan penyakit saya, dan memaklumi dosa-dosa saya. Kita terjebak dalam jebakan rohani yang salah, yakni transaksi agama. Hari ini melalui topik minggu, dunia dan segala isinya adalah milik Tuhan, Allah mau meruntuhkan logika transaksional yang cacat itu. Dia ingin memulihkan hati kita melalui 3 hal kebenaran firman Tuhan hari ini. Pertama, Tuhan merindukan hati yang setia, bukan transaksi agama. Jika kita merenungkan Mazmur 50 ayat 7 dan 9, kita sedang melihat Allah yang sedang menggelar pengadilan bagi umatnya. Uniknya, Israel dituntut bukan karena mereka malas beribadah. Sebaliknya mereka sangat rajin ibadah. Mezbah Allah penuh dengan asap hewan kurban. Namun motivasi mereka telah busuk. Mereka mengira dengan membawa lembu dan kambing jantan, mereka sedang menyuplai kebutuhan Tuhan atau sedang menyogoknya agar Tuhan tetap memberkati mereka. Tuhan membongkar ilusi itu dengan kalimat yang menohok. Aku tidak usah mengambil lembu dari rumahmu, sebab punyakulah segala binatang hutan. Tuhan tidak sedang kelaparan, dan Dia tidak butuh suplai dari manusia.
Berabad-abad kemudian, Rasul Paulus menemukan penyakit rohani yang sama pada jemaat di Korintus, sebagaimana nas epistel kita hari ini. Jemaat Korintus mengira mereka bisa hidup kompromistis demi keuntungan ekonomi. Mereka berpikir asal hari Minggu sudah ikut perjamuan kudus di mezbah Tuhan, maka hari biasa mereka bebas ikut makan di kuil berhala demi menjaga relasi dengan rekan bisnis mereka. Saudara-saudaraku, Tuhan tidak bisa diduakan. Ibadah yang sejati bukanlah soal ritual luar ruang atau nominal angka di kantong kolekte, melainkan soal kesetiaan hati dan persekutuan batin. Tuhan tidak mencari keuntungan material dari kita. Yang Ia rindukan adalah loyalitas yang utuh, mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Bukan sekedar sandiwara kesalehan transaksional selama 2 jam di hari Minggu. Yang kedua, menyadari kepemilikan Allah melenyapkan kesombongan dan kekhawatiran kita. Akar dari mentalitas transaksi adalah sebuah ilusi kepemilikan yang egois. Kita sering merasa harta ini milik saya, rumah ini hasil keringat saya, gelar ini karena kecerdasan saya. Jadi saya bebas menggunakannya untuk membeli berkat Tuhan. Rasul Paulus menghancurkan ilusi itu dalam 1 Korintus 10 ayat 26. Dengan menegaskan kembali Mazmur 50 ayat 12. Sebab bumi beserta segala isinya adalah milik Tuhan. Ketika mata rohani kita terbuka untuk menyadari kebenaran ini, seluruh cara pandang kita terhadap hidup akan berubah total. Kita akan sadar bahwa kita bukanlah pemilik mutlak atas apapun di dunia ini. Kita hanyalah penata layan, pengelola yang dipercayakan untuk menjaga apa yang seutuhnya milik Tuhan. Kesadaran indah ini membawa 2 dampak besar yang memerdekakan jiwa kita. Pertama, ia menghancurkan kesombongan kita saat sukses. Kita tidak akan menepuk dada karena kita tahu semua keberhasilan itu hanyalah titipan kasih karunia-Nya. Kedua, ia melenyapkan kekhawatiran kita saat berkekurangan. Jiwa kita akan tenang karena kita tahu bahwa pemilik semesta ini adalah Bapa kita sendiri yang memelihara hidup kita dengan sempurna. Kita tidak perlu lagi menyogok Tuhan dengan transaksi agama karena hidup kita sudah dijamin oleh-Nya. Yang ketiga, kebebasan menikmati berkat harus digunakan untuk membangun kehidupan bersama. Karena bumi dan segala isinya adalah milik Tuhan, kita diberikan kemerdekaan penuh untuk menikmati berkat-berkat di dunia ini. Namun kekristenan tidak pernah berhenti pada kebebasan yang egois. Dalam 1 Korintus 10 ayat 23-24, Paulus memberikan batasan moral yang sangat indah. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun mencari keuntungannya sendiri, tetapi carilah keuntungan orang lain. Prinsip ini bergaung selaras dengan Mazmur 50 ayat 14 dan 15. Tuhan tidak meminta korban materi yang transaksional, melainkan meminta kita mempersembahkan korban syukur dan membayar nazar. Ucapan syukur sejati kepada Sang Pemilik semesta tidak pernah berhenti pada diri sendiri. Ia selalu bergerak ke atas kepada Tuhan dan bergerak ke samping kepada sesama kita. Kita bebas menikmati kesuksesan dan berkat yang Tuhan titipkan. Namun tujuan hidup kita bukan lagi mengumpulkan keuntungan bagi diri sendiri, melainkan membangun iman orang lain. Setiap kali kita membelanjakan uang, mengambil keputusan bisnis, hingga cara kita menampilkan kehidupan kita di media sosial, bertanyalah pada diri sendiri, apakah gaya hidup kita menjadi batu sandungan yang membuat orang lain minder atau jatuh? Ataukah berkat di tangan kita dipakai
sebagai alat ucapan syukur yang merangkul, menolong, dan menguatkan sesama yang sedang berkesusahan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali hari ini ke dalam kehidupan kita dengan meruntuhkan setiap model transaksi dalam hubungan kita dengan Allah. Sadarilah, kita tidak akan pernah bisa menyogok atau memberi keuntungan kepada pemilik semesta, karena dunia dan segala isinya adalah miliknya sejak semula. Mari bawa hati yang tulus, hati yang hancur, dan setia ke hadapannya, bukan sekadar rutinitas ritual yang kosong. Mari jalani hari-hari ke depan dengan tenang, tanpa kecemasan, karena Bapa kita adalah pemilik segala berkat. Dan mari gunakan setiap inci berkat yang dititipkan, baik harta, waktu, maupun talenta, bukan untuk memuaskan kesenangan pribadi, melainkan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan yang membangun sesama. Ketika kita berhenti bertransaksi dan mulai berserah sepenuhnya kepada Sang Pemilik Semesta, maka janji firman-Nya dalam ayat 15 ini akan digenapi secara nyata. Di tengah badai kesesakan sekalipun, saat kita berseru, Ia akan meluputkan kita, dan hidup kita akan memuliakan nama-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita dan seluruh keluarga kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang mengingatkan kami akan segala sesuatu yang kami miliki, termasuk dunia ini, adalah milik-Mu. Biarlah kesadaran ini senantiasa mewarnai dan menggarami pikiran, perasaan, dan hati kami, sehingga kami benar-benar tunduk, berserah kepada-Mu. Dan ketika kami memiliki keberhasilan, harta, kami tetap rendah hati. Dan ketika kami memiliki banyak hal pergumulan, kesusahan, kami tetap percaya akan pertolongan dan penyertaan. Berkatilah umat-Mu dalam menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan berikan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.